2, satu mulai isi 3. Ribu. Isi 2 ya. Yang nggak dapat udah nggak lagi. Kalian bukan ya, bukan. Oke, Bapak Ibu, bisa tertib semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Video yang saya cuplikan tadi itu adalah huru-hara yang terjadi di acara Aiman sahabat. Saya lebih tertarik memblow up ini ketimbang memblow up apa yang didiskusikan di sana, sebab yang didiskusikan adalah hal yang basi yang sudah sering dibicarakan di mana-mana ya, apalagi dari kubu Roy Suryo. Yang kedua, kenapa saya tidak tertarik, karena saya tahu persis bahwa acara ini tidak pernah berimbang. Salah satu contoh konkret misalnya adalah ketika acara ini mendatangkan salah seorang praktisi hukum yang notabene-nya itu adalah mantan pembesar dari PDP, yaitu Pak Gayus Lumbung, sekalipun dia mantan hakim ya di Mahkamah Agung. Saya kira itu sangat tidak representatif, apalagi dengan penyampaiannya sudah saya bisa bayangkan bagaimana dia akan menyudutkan Pak Jokowi dalam tanda petik, sekalipun dia seolah-olah kelihatan netral. Nah, yang ketiga yang membuat saya tidak tertarik menonton karena ketidakhadiran Pak Dul Magno, yang merupakan sebenarnya salah satu kunci utama dalam rangka mengungkapkan narasi-narasi kebohongan Roy Suryo, termasuk soal foto Pak Dul Magno yang ditempel di jasa Pak Jokowi. Dan justru yang dihadirkan adalah orang yang menebarkan rumor itu, namanya Rustam. Ini sesuatu yang memang betul-betul luar biasa acara ini dikapitalisasi sahabat. Sehingga kemudian ya kita lihat saja kericuhannya dan apa kira-kira sikap yang kita akan ambil atau hikmah apa yang bisa dinilai di sini. Karena ini sudah sangat gawat menurut saya ya. Bayangkan kalau penonton hampir adu jotos hanya gara-gara debat soal ijazah asli PS ijazah palsu. Sehingga menurut saya ini bukan lagi diskusi publik. Ini sudah mirip dengan sirkus liar yang kehilangan arah sahabat. Dan kalau kita lihat lebih teliti, semua ini bukan kebetulan. Saya melihatnya ini adalah skenario besar. Format acara yang katanya investigatif ini malah terasa seperti dagelan. Karena apa? Karena pertama, pembicara tidak berimbang. Jadi kelihatan settingan, kedatangan Gayus Lumbung terus terang. Aduh, membuat acara ini luar biasa. Para pendukung Pak Jokowi didegradasi di sana. Nah, seperti itulah gambaran premium media sahabat ya. Sesuatu yang benar pun itu bisa dikalahkan oleh sesuatu yang busuk kalau itu dikemas dengan baik. Ini faktanya di acara Aiman. Nah, untuk lebih jelasnya sebelum kita kuliti lebih dalam, kita melihat dulu seperti apa keriuhan dan detik-detik terjadinya kebrutalan di acara Aiman ini sahabat. Ini videonya.
Coba sahabat-sahabat bayangkan sendiri, acara yang seharusnya edukatif, yang seharusnya memberi penjelasan, malah justru berubah jadi baku maki, saling tunjuk, saling teriak, dan hampir meninju satu sama lain. Penonton sampai harus dipisahkan kan, kelihatan dalam video itu. Apa artinya ini semua? Artinya acara ini gagal total, gagal menghadirkan keseimbangan, gagal menjaga objektivitas, bahkan gagal mengendalikan suasana. Dan Aiman sepertinya sengaja membiarkan tensi naik, sahabat ya, dibiarkan membara seolah-olah dia tahu bahwa semakin panas semakin tinggi ratingnya. Jadi lebih pada bukan informasi yang sifatnya edukatif yang dia dorong, tapi hanya sekedar bagaimana supaya setiap acaranya ratingnya itu betul-betul tinggi. Ini yang sangat mengkhawatirkan bagi generasi muda, karena kalau ini menjadi tontonan terus-menerus, ini akan membuat bangsa ini semakin mundur, terutama dari sisi disinformasi ya. Kita tidak pernah mendapatkan atau disuguhi dengan informasi-informasi yang betul-betul informasi itu valid, berimbang, dan berintegritas. Semua informasi yang ditayangkan adalah informasi sampah. Salah satu yang saya contohkan itu tadi, bagaimana mungkin mendatangkan praktisi hukum yang notabene-nya ini adalah orang yang jelas-jelas punya background PDIP, sementara yang mau dibahas ini adalah sesuatu yang secara tidak langsung punya relasi dengan Partai Merah, di mana Pak Jokowi pernah di sana dan hari ini menjadi orang yang paling dibenci oleh partai ini, sahabat. Jadi mereka mungkin berpikir bahwa publik bodoh. Dan saya yakin penonton di studio juga sadar ada yang tidak beres di acara ini. Ini acara mau diskusi atau framing, pasti yang hadir di sana pikirannya seperti itu. Makanya begitu narasumber bicara seolah-olah paling benar, ya penonton langsung terpancing. Dan itu wajar. Yang percaya bahwa ijazah Jokowi asli pasti merasa diprovokasi. Dan sebaliknya yang menuduh bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu itu merasa diberi panggung. Dan hasilnya inilah ledakannya, sahabat. Oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan bahwa ini bukan edukasi tapi dagelan politik. Jujur saja ya, acara Aiman ini adalah acara dagelan politik, prime time, sahabat. Karena jelas acara ini bukan bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Ini acara yang memang sengaja dibuat untuk memancing konflik. Aiman sudah tahu bahwa isu ijazah palsu ini sangat sensitif, penuh hoaks, penuh fitnah. Jadi harusnya dia menghadirkan ahli hukum independen, akademisi yang netral. Itu jauh lebih bagus ketimbang mendatangkan orang-orang yang sudah memiliki mindset di kepalanya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, asli pun harus dipalsukan, kan begitu di kepalanya mereka semua ini. Dan begitu terpojok berharap meminta pengampunan dari presiden. Itulah kurang ajarnya mereka semua ini. Tidak para kucluknya, bahkan profesornya, ahlinya, semua brengsek cara berpikirnya. Apa susahnya menghadirkan misalnya di sana itu perwakilan dari penegak hukum, pihak kampus, lalu lakukan di situ verifikasi dokumen resmi. Tapi apa yang terjadi? Yang hadir hanya figur sepihak. Saya kira ini bukan forum diskusi. Sekali lagi ini panggung propaganda yang berkedok dialog, seolah-olah menampilkan dua arah yang berbeda. Karena itu dampaknya ini sangat berbahaya bagi masyarakat. Kenapa saya bilang lebih berbahaya bagi masyarakat? Karena ini akan terjadi pembelahan ke depan. Bukan lagi ke depan nih, saat ini sudah terjadi pembelahan. Sebab apa? Karena tidak mengedukasi, tapi mengadu dua kubu. Bayangkan penonton di studio saja hampir berkelahi. Bagaimana dengan masyarakat di luar sana? Isu yang seharusnya selesai lewat data resmi malah dipelintir jadi tontonan murahan. Masyarakat dijadikan objek. Emosi publik dimanfaatkan untuk rating. Dan pada akhirnya kebenaran yang dikorbankan demi sensasi oleh yang punya acara ini. Astagfirullah. Dan ini dilakukan di televisi, di mana jutaan rakyat menonton. Seharusnya kan Aiman sebagai host acara ini itu mengontrol suasana, tapi apa yang terlihat seperti dia justru membiarkan chaos itu mengalir begitu saja, seolah-olah dia menikmati ketika penonton mulai berteriak-teriak, saling tuduh, saling dorong, saling cemooh. Padahal tugas jurnalis itu bukan memanas-manasi tapi meredam
Nah, ini yang terjadi kan sebaliknya. Apalagi kalau dia memberikan waktu yang terlalu panjang terhadap lawan debatnya ini Andi Aswan CS. Aduh, luar biasa itu. Pak Gayus itu berapa puluh menit itu dia bicara di situ, dan apa yang disampaikan berulang-ulang terus. Makanya waktu saya nonton itu tadi malam saya langsung matikan. Ini sudah tidak benar ini. Karena sepertinya Aiman tidak tahu batas. Seluruh batas itu dia langgar demi sensasi, sahabat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa acara Aiman tadi malam itu tidak layak tayang. Ini jauh dari edukasi, bukan klarifikasi, bukan juga investigasi. Ini hanya dagelan politik biasa. Dan sangat berbahaya bagi publik, memecah belah umat, memecah belah masyarakat. Dan yang paling gila karena mengorbankan logika demi rating, ini yang saya kira harus dievaluasi. Sebab jika TV nasional terus menayangkan acara seperti ini, jangan salahkan jika kepercayaan publik terhadap media hancur. Karena apa? Karena masyarakat tidak butuh drama, masyarakat butuh kebenaran, sahabat. Jadi saya kira seperti itu ya. Kita harus memberikan rating terhadap acara Imang ini, bahwa ini sudah tidak layak untuk ditampilkan lagi. Dan siapapun sahabat-sahabat yang sepakat bahwa acara ini ditutup saja, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.